Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hari ini bisa bersama kumpul di majelis ilmu ini, dan di malam yang ke-18 insyaallah kita mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu perjuangan kita di bulan Ramadan masih banyak sisa, dan Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan itu menyampaikan bahwa ketika seorang berlari atau naik kuda, maka di di akhir-akhir menjelang finish adalah dia memacu kudanya itu dengan sekencang-kencangnya supaya sampai ke finish itu memiliki nilai manfaat. Ramadan ini kita memacu sekencang-kencangnya amal-amal soleh kita, jangan sampai justru akhir Ramadan malah jadi kendur. Karena memang kondisi akhir-akhir Ramadan ini mendekati Lebaran lebih banyak ke diskon, ya. Jadi karena diskon lebih banyak, jadi pasti yang diburu diskon. Nah, tapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan jaminan kepada siapa saja yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan mengharap, dengan iman dan mengharap pahala yang besar insya Allah, maka diampunkan dosa-dosanya dari dosa yang lalu. Jadi memang kita harus pakai iman dan mengharap pahala insya Allah. Hari ini kita melaksanakan nuzul Quran. Nuzul artinya turun. Al-Quran itu berarti turunnya Al-Quran. Saya harus mencoba mendeskripsikan dulu, ya, bagaimana kebanyakan kalau nuzul Quran yang dibahas tentang keutamaan Al-Quran. Nah, saya sampaikan dulu peristiwa itu. Ada sesuatu yang harus kita sikapi. Kami berangkat umroh itu pasti membawa jamaah naik ke Gua Hiro. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW itu naik ke Gua Hiro. Naik ke Gua Hiro dalam keadaan Gua Hiro itu terjal, gunung batu, asli gunung batu. Kalau di dalam literatur itu tingginya 1783 meter. Dengan ketinggian itu kemudian dia punya kemiringan antara 60 sampai 70 derajat, dan di atasnya bisa mencapai kemiringan 80 sampai 85 derajat. Jadi kalau Bapak Ibu naik ke atas itu, ya, bagaimana begini gunung itu. Dan kalau naik dari bawah ke atas bagi pemula itu 1,5 jam. Ya, bagi pemula itu 1,5 jam naik ke atas itu. Bagi yang sudah profesional yang tidak melihat atas bawah itu 1 jam kurang. Nah, kalau saya naik itu sudah nggak lihat bawah, nggak lihat atas, pokoknya naik aja terus sambil sholawat, insya Allah 45 menit sampai. Ya, itu. Tetapi sekarang Bapak Ibu, sekarang ini di Gua Hiro itu sudah dibuat jalan untuk bagi mobil golf, ya, naik ke atas tuh. Jadi hampir 3/4-nya jalan menuju Gua Hiro itu sudah dibuat jalan, dan mobil bisa masuk ke sana. Sisanya 1/4-nya lagi itu baru jalan kaki. Ini pengetahuan aja buat Bapak Ibu dan Bapak. Tetapi apa yang terjadi zaman Rasulullah SAW dulu? Belum ada tangga, belum ada apa, naik ke atas. Dan jika Bapak dan Ibu pernah masuk ke dalam gua itu, guanya sangat sempit. Jadi gua itu naik ke atas, deskripsinya nih, ya, turun lagi, jadi udah sampai puncak itu landai, turun sedikit, kemudian masuk, itu ada celah batu dengan batu yang gelap di dalam itu menuju ke guhanya. Dan celah batu ini orang sebesar apapun masuk, subhanallah. Celahnya kecil, tapi orang kecil, orang besar, sampai orang-orang Turki yang tinggi besar itu masuk dengan izin Allah. Nah, begitu sampai di guhanya, Bapak Ibu tidak bisa berdiri dengan utuh, ya. Guhanya itu bentuknya menyudut begitu, kemudian dengan istimewa. Siapa yang pernah naik ke atas, perhatikan di dalamnya, guha itu ternyata ada sudutnya, ada kotak begini.
Itu percis begitu dilihat adalah Ka'bah. Dan itulah istimewanya kenapa Allah menempatkan Rasulullah SAW di tempat yang mulia itu, sehingga Rasul tidak kehilangan memandang Ka'bah. Sedangkan seseorang yang memandang Ka'bah itu pahalanya Allah menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 rahmat dibagikan bagi orang yang tawaf, 40 bagi orang yang sholat, dan 20 dibagikan bagi orang yang bengong lihat Ka'bah. Jadi kalau bapak dan ibu umroh, haji, bengong saja dapat 20 rahmat. Nah, Rasul itu diberikan tempat oleh Allah sampai-sampai istimewanya ada lubang yang bisa menatap Ka'bah setiap saat. Itu subhanallah. Jadi saya deskripsikan dulu ini. Ya, kemudian di antara gunung itu ada yang disebut dengan Gunung Jibril. Bukit Jibril. Bukit Jibril itu kalau dilihat dekat, tetapi kalau jalan ke sana bisa sampai 3 jam antara gunung ini ke Gunung Jibril. Dan disitulah malaikat Jibril menurunkan sayapnya sampai ke ujung gunung tersebut. Bayangkan gitu ya, kalau kita bisa mempelajari sejarah itu, Masya Allah, Tabarakallah, ternyata proses perjuangan mendapatkan wahyu itu tidak mudah. Dan ada yang istimewa, selama 3 hari bertahanus di sana, seseorang yang mulia, wanita yang mulia, itu mengantar makan kepada Rasul di waktu pagi dan petang. 2 hari 2 kali sehari mengantarkan makanan. Kita saja sampai sana pegel kakinya bisa 2 hari 3 malam. Tapi ternyata Allah menjadikan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an itu mengantarkan makan kepada Rasulullah SAW sehari 2 kali. Subhanallah. Bapak Ibu nanti kalau ke sana kita bikin challenge ya, tantangan, mau nggak naik ya, mengikuti jejak Rasul atau mengikuti jejak Siti Khadijah radhiyallahu an. Ya, kami kalau umroh Pak selalu ngajak jamaah, ayo siapa naik jam 2 pagi naik sampai sana, tahajud di sana, sholat subuh di sana, kemudian turun habis sholat subuh. Ya, dan itu terjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa. Maka di dalam perjalanan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itulah yang harus kita pahamkan. Bagaimana Al-Quran turun itu penuh perjuangan. Kita yang sudah Al-Quran dimushafkan, sudah dibuat dengan indah, sudah disusun dengan rapi, bacanya juga susah. Karena memang itu. Kenapa? Pertanyaannya kemarin sudah saya sampaikan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, seluruh pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Tapi kenapa selama Ramadan masih banyak maksiat dan dosa? Kenapa kira-kira? Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu milik laki atau perempuan? Oh, dua-duanya ya. Kalau melihat suku kata, hawa nafsu itu milik laki-laki. Melihat hawa jadi nafsu. Nah itu. Kalau perempuan mungkin adam nafsu barangkali ya. Halo? Kedengaran ke belakang? Pertanyaannya 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berapa bulan setan dibelenggu? 1 bulan. Berapa bulan kita latihan dengan setan? 11 bulan ya. Mike Tyson mau tinju 11 bulan dilatih, bulan ke-12 pelatihnya diikat, bisa tinju nggak Mike Tyson? Bisa. Kenapa? Karena Mike Tyson sudah terlatih. Kita juga sama. Bulan ke-12 Ramadan setan dibelenggu, kata setan, gua diikat nggak ada masalah, karena ente sudah terlatih, sudah terbiasa. Makanya wajar buka Quran susah, 11 bulan juga jarang baca. Mau taraweh aja pilih-pilih imam. Kalau imam bacaannya pendek bahagia, kalau imam bacaannya panjang stres. Untung aja imam nggak baca Yasin. Coba kalau imam Yasin, hatinya udah ngomel, pasti lama ini. Padahal imam cuma 1 ayat, Yasin, Allahu Akbar, cuma 1 ayat, udah suuzon sama imam tuh. Makanya alhamdulillah dengan turunnya Al-Quran, kemudian Al-Quran kita pelajari apa isinya. Al-Quran itu mengatur dari mulai pembentukan terjadinya manusia, pencampuran antara
sperma dengan sel telur, sampai jadi zigot, sampai lahir jadi bayi, sampai bayi itu bagaimana makannya, sampai subhanallah bayi itu berkembang dewasa, sampai menikah, sampai melahirkan lagi, sampai berumah tangga, sampai kehidupan, bahkan ada yang cerai, diatur semua dalam Al-Quran. Bahkan waktu perceraian, bahkan bagaimana cara membayar idah, bagaimana puasa, bagaimana kalau tidak puasa, bagaimana berwudu, bagaimana, semua ada dalam Al-Quran. Tapi kadangkala kita tidak paham. Kenapa? Karena kita jarang baca. Hari ini saya akan sampaikan ada beberapa hal, salah satunya ilmu menemukan halaman juz dalam Al-Quran. Dan itu sudah saya sampaikan berulang-ulang di tempat ini juga kalau nggak salah ya. Ya. Baik, sebelum saya lupa, saya sampaikan dulu sekarang. Juz 5 halaman berapa Pak? Bu? 82, ya bagus ya. Juz 10 halaman? Hah? Berapa? 182. Juz 15? Hah? 282. Baik, kenapa ada yang bisa menjawab, kenapa yang tidak? Sekarang hafalkan rumusnya dulu ya. Baik, sama-sama ibu bapak kita hafalkan rumusnya. Ini turunnya Al-Quran, kita minimum hafal cara menemukan halaman juz dalam Al-Quran. Baik, sama-sama. Juz, ikuti. Ini udah pernah makan belum ya? Kalau saya belum, saya baru buka barusan di BPJS Cibinong, kemudian ke sini, harusnya ke pesantren jadwalnya sekarang itu. Tapi ya ditelepon sama yang punya masjid tadi, Ustadz berkenan ke sini. Ya, saya bilang habis Isya ya, karena saya harus ngejar pesantren. Katanya yang pesantren cancel aja, udah di sini aja. Ya alhamdulillah ya, berarti memang akan dikasih makan di sini gitu aja. Ya, baik sama-sama. Saya berbaik sangka aja, insya Allah udah disiapkan makan gitu ya. Kalau enggak apa-apa dibungkus aja. Nah, ya. Baik sama-sama. Juz, kurangi 1 kali 2 tempel 2. Nah, tempel itu kalau hasil kaliannya 8, tempel 2 jadi 82. Kalau hasil kaliannya 10, tempel 2 jadi 102. Kalau hasilnya 30, maka 302. Maka bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik, sama-sama. Juz, kurangi 1 kali 2, tempel 2. Juz 5 kurangi 1 berapa? Kali 2 tempel 2 82. Jadi juz 5 halaman 82. Silakan buktikan ya. Juz 15 kurangi 1 berapa? Kali 2 tempel 2 282. Juz 15 halaman 282. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Juz 29 halaman 562. Ayatnya apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli, masyaallah. Juz 30 halaman 29 kali 2 582. Ayatnya amma yatasaalun ya. Baik. Al-Quran sudah disusun sedemikian rupa dan Allah jadikan hitungan ini pun sesuatu yang amazing. Saya temukan hitungan ini di Gua Hiro, Pak. Benar. Subhanallah. Ayatnya sudah jelas. Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Toha. Al-Quran itu tidak diturunkan kecuali untuk membuat kita mudah. Ya. Bapak Ibu kalau mau belajar bagaimana cara menghafal cepat hafalan Al-Quran dengan terjemahnya ya, kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang saya bacakan ayatnya. Idzas samaa'un fatarat, apa artinya? Ketika langit terbelah. Nah, kalau kita pakai gerakan lebih cepat lagi hafalannya. Misalnya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau ngambek nanti nggak usah dasar setan, nggak usah. Tidak cukup ya, karena sudah ada tandanya. Itu tata cara atau cara bagaimana menghafal menghafal Al-Qur'an dengan cepat. Nanti lah insyaallah suatu waktu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Qur'an ini istimewa. Diturunkan di zaman jahiliyah. Zaman di situ Masya Allah, namanya perzinahan, pembunuhan, perjudian, kerusakan moral, dan Al-Qur'an turun pada zaman tersebut subhanallah membawa hudalin nas. Bagaimana Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sebagai apa? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk. Dan Al-Qur'an itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka kalau kita belajar tentang Al-Qur'an, maka setidaknya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin Al-Qur'an itu pasti asli sampai akhir zaman kelak. Kalau seandainya semua kitab dikumpulkan, Injil dikumpulkan, Reda dikumpulkan, semua kitab dikumpulkan Bapak, termasuk Al-Qur'an dikumpulkan, seluruh dunia semuanya dikumpulkan, dibuang ke lautan, kira-kira yang masih utuh kitab yang mana? Kitab Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'annya meskipun sudah tidak ada, para penghafal Al-Qur'annya hadir di muka bumi ini. Dan satu-satunya kitab yang istimewa, yang mudah, yang bisa dihafal, dan Allah berikan hafalan kepada orang yang menghafalnya, hanyalah Al-Qur'an. Bapak Ibu yang ada di sini hafal Al-Qur'an tidak? Hafal? Hafal ya? Hafal tidak? Hafal. Al-Fatihah hafal? Al-Ikhlas hafal? Nah, berarti hafal Al-Qur'an. Karena itu bagian dari Al-Qur'an. Jadi jangan bilang hafal Al-Qur'an itu harus 30 juz. Gak usah. Kalau memang semampunya kita surat-surat pendek gak apa-apa. Minimum kalau suruh jadi imam aman. Ya. Makanya yang berjanggot-janggot ini kalau berangkat ke Bandung di rest area berhenti wudhu pada saat maghrib, berdiri di depan, begitu qomat imam belum datang, pasti yang qomat nunjuk, Pak, Bapak aja. Kenapa saya? Janggotan. Nah, karena janggotan suruh jadi imam. Kan repot kalau suruh jadi imam, nggak bisa. Kan repot ya nggak? Walantum abidu nama abud, walana abidu ma'abatum, walantum abidu nama abud, walana abidu ma'abatum. Sampai berkeringat lakum dinukum nggak ketemu. Ya. Yang lebih parah lagi, ayat keduanya, surat keduanya repot. Tabbat yada abillah habiu wa tabbat yada abillah habiu wa tabbat yada. Nah itu kan masalah kalau begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentu kita ambil positifnya turunnya Al-Qur'an itu ya. Saya beresin dulu karena disuguhin minum. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ya. Untung Cleo ya. Kalau Aqua saya balikin. Ya. Kita harus sama-sama memiliki rasa empati kepada saudara kita ya. Ya, sahabat saya kemarin lagi ceramah saya di Jakarta, Pak. Itu aqua semua diambilin sama dia, dimasukin ke plastik. Itu orang udah disuguhin aqua, dia sebelah saya itu, saya mau naik mimbar, dia berdiri dulu, diambilin semua aqua itu, aqua diambilin, dikumpulin ke plastik, dibawa dilemparin ke solokan sama dia itu. Yahudi katanya begitu. Sampai semuanya pada diam, nggak ada yang protes. Padahal mereka mau minum, mau buka puasa, dilemparin sama dia. Yahudi, laknatullah, pergi sana katanya gitu. Subhanallah, untung Yahudinya nggak ada di situ. Kalau ada, habis juga itu masuk selokan. Subhanallah ya, ada yang luar biasa. Bagaimana kita empati kepada saudara kita di Palestina ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Bukhari, masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu bagaikan buah utrujah. Ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wanginya enak, wanginya harum, rasanya enak. Itu buah utrujah. Jadi kalau orang mukmin baca Quran bagaikan buah utrujah.
Muah utrujah ada di Arab. Pokoknya mah enak lah begitu. Wangi dan enak pokoknya mah. Pokoknya di sini juga ada. Kalau buah itu wangi dan enak, itu utrujah aja judulnya. Jadi utrujah itu berbentuk buah yang, maaf Masya Allah, mungkin di sini ada kaweni ya, wanginya enak, rasanya manis. Itu utrujah. Jadi utrujah itu sejenis buah. Apapun buahnya yang wangi dan enak itu utrujah. Ya. Wa masalul mu'minina alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamra. Dan seorang mukmin yang tidak baca Quran bagaikan kurma. Larihuha, tidak ada wanginya kurma itu, ya, tidak ada wanginya, betul nggak? Wa ta'muha thayyibun, tapi dimakannya manis. Itu kurma. Jadi orang mukmin yang tidak baca Quran itu bagi kurma, nggak wangi tapi enak. Alhamdulillah lah masih ada enaknya, ya, daripada nggak wangi nggak enak. Itu kan musibah itu ya. Kemudian masalul munafiqina alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah. Dan orang munafik yang membaca Quran bagaikan buah raihanah. Ya. Buah raihanah itu wangi tapi pahit. Orang munafik baca Quran rasanya tuh wangi baunya tapi pahit. Ya, itu rasanya. Dan masalul munafiqin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali hanzalah. Nah, kalau hanzalah itu adalah tidak ada baunya menyengat dan rasanya pahit. Nah, itu orang munafik yang tidak baca Quran. Nah, kalau kita dua golongan lah tadi ya. Kita termasuk orang yang baca Quran atau yang tidak. Nah, berarti antara tadi apa namanya? Utrujah dan kurma, gitu aja udah ya. Tapi bagi bapak yang sudah bisa baca Quran atau hafal Al-Quran, hati-hati, jangan meremehkan orang yang belum bisa baca. Kenapa? Satu hal, dalam hukum agama termasuk kita Ramadan itu tujuan utamanya apa Pak, Bu? Tujuan utama Ramadan? Takwa. Nah, kemarin Jumatan saya bahas takwa, hurufnya ada berapa dalam bahasa Arab? 4. 1 ta, 2 qaf, 3 wawu, 4 iya. Ta artinya tak tahu ya, qaf artinya kau tahu, wawu tahu, dan iya tahu, begitu ya. Ta artinya tawadu, rendah hati. Allah turunkan perintah Ramadan kepada kita, salah satu hikmahnya supaya manusia rendah hati, tidak ada sombong. Bapak Ibu mohon maaf, kalau sholat tarawih bisa sombong tidak? Bisa. Mau pergi tarawih selfie, cetek, pasang di status tarawih dulu, mumpung sehat, daripada diam di rumah. Mulai dibahas ya, macam-macam. Orang haji bisa ria nggak? Bisa. Bapak berangkat haji, pulang dipanggil, bapak sambil nengok, Pak Haji. Oh, pengen disebut Pak Haji, hajinya ria. Sedekah bisa ria? Bisa. Ada kotak amal tadi itu ya, kalau duitnya 2.000 ditutupin lubangnya, takut ketahuan. Begitu 50.000 nyenggol temennya, ada apa? Susah masukinnya. Iya, ada memang 50.000. Puasa tidak bisa sombong. Makanya Al-Quran membahas ini. Bab la'allakum tattaqun. Puasa nggak bisa sombong. Nggak ada orang puasa mentang-mentang puasa jalannya sempoyongan. Jalannya sempoyongan. Kemana Mas? Mau ke depan. Kenapa jalannya begitu? Puasa. Nggak ada tuh. Atau karena orang puasa mulutnya bau, dipanggil temannya, hei sini, ada apa? Saya lagi puasa. Tahu dari mana? Sini. Begitu dekat, kelepek pingsan misalnya gitu ya. Nggak ada. Maka orang puasa diajarkan tidak sombong. Apa yang dibanggakan? Bapak sekarang bisa baca Quran, ibu sekarang bisa baca Quran. Jangan pernah meremehkan orang yang tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena kita hari ini bisa baca. Dulu kita tidak pernah bisa baca. Halo? Kita dianggap baik karena orang tidak tahu kekurangan kita. Betul kan? Betul nggak? Kalau Allah membukakan kekurangan kita, orang tidak akan melihat kita dengan kebaikan.
Maka ketika kita jadi baik, jangan meremehkan orang yang belum bisa baik. Kenapa? Karena dulunya juga tidak baik kita itu. Yang kedua, kita baik karena Allah menutupi kekurangan kita. Maka ketika kita baik, berbuat saja, nggak usah usil dengan orang yang tidak baik. Mau pergi taraweh, usil sama temennya, jam segini main catur, bukannya taraweh. Biarin aja, haknya dia lah begitu ya. Setidaknya jangan sampai rontok juga pahala-pahala kita ya. Apalagi disamperin, mang taraweh mang, ingat dosa, ingat dosa. Waduh, kayaknya kita paling suci aja di dunia ini. Nah, artinya apa? Ketika kita baik, jangan sekali-kali kita merendahkan orang yang menurut kita belum baik, karena ternyata seorang pelacur saja bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Kenapa? Dengan ketulusannya dia membantu. Nah, kita tidak pernah tahu mana yang membuat saudara kita masuk ke dalam surga. Kaya, jadi orang kaya, jangan sombong, jangan merasa diri kaya. Kenapa? Karena dulunya juga kita pernah miskin. Yang kedua, orang kaya jangan menghina yang miskin. Kenapa? Karena hidup kita kaya pasti butuh bantuan orang miskin. Bapak punya mobil mewah Alphard atau misalnya sekarang Lexus harga 3,7 miliar. Kira-kira yang nyopir orang kaya atau orang miskin? Nggak mungkin orang kaya melamar. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Indraprasta, Pak. Belah mana? Itu rumah saya yang 3 lantai. Bapak kesini mau apa? Mau melamar jadi sopir. Agak susah, Pak. Ya. Kita kaya butuh orang miskin. Si bibi di rumah nggak mungkin dia, pasti dia orang susah. Maka dia bantu kita, maka hargai, hormati dia. Kenapa? Tanpa dia musibah. Baju kita tidak ada yang nyuciin, baju kita tidak ada yang nyetrikain. Memang mau kita duduk nyetrika terus? Ya, kan nggak mungkin. Halo? Kalau kita meninggal yang nguburin siapa? Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Kalau kitanya menghina orang miskin, orang miskinnya demo, kemudian dia nggak mau gali kubur, siapa yang mau gali kubur? Kan musibah kita. Tapi memang masjid ini Pak luar biasa, tidak dibeda-bedakan masjid itu. Masuk sebelahnya ada Pak RT, ada Hansip, ada Satpam, sebelahnya nggak pernah nengok, Bapak siapa? Saya Satpam, belakang, nggak ada. Semua yang menghadap Allah, dari barat datang ke sini menghadapnya ke kiblat, betul nggak? Dari utara datang ke sini menghadapnya ke kiblat, dari selatan datangnya menghadap ke kiblat. Semuanya fawali wajhaka satrul masjidil haram. Jika engkau duduk bersama berdiri, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Hanya di masjid. Tapi memang kaya dan miskin itu Pak bisa dibeda-bedakan. Sekarang maaf, orang kaya dengan orang miskin itu kelihatan. Kalau Bapak duduk dengan orang kaya, maaf ya, orang kaya terhormat ya. Orang kaya dihormati, kentut. Nah, kira-kira Bapak ngomong apa sama dia? Nah, maaf Pak, Bapak lagi kurang sehat ya. Iya, gitu. Coba kalau yang miskin duduk bersama kita, kentut, apa yang reaksi kita? Ya enggak? Beda pasti. Keluar bau. Ah gitu. Iya. Nah, itulah hidup. Kuburan aja Pak dibedakan sekarang. Orang kaya dengan orang miskin beda kuburannya. Orang kaya kelas 1 dalam galiannya Pak. Kalau orang miskin kelas 3 kakinya keluar sebagian. Ya, karena yang galinya lemes, nggak ada komisi. Nah, itulah repotnya kita. Maka Ramadan mengajarkan jangan sombong, apa yang dibanggakan. Gelar sepanjang apapun gelar. Makanya punten, saya kalau ditanya, Ustadz mohon izin sebutkan nama lengkap dengan gelarnya. Saya sampai sekarang Pak kadang-kadang tidak menyebutkan gelar. Gak enak Pak. Ya. Meskipun saya pernah kuliah dan lulus, tapi saya tidak menyebutkan gelar saya. Kenapa? Saya menghargai yang gak punya gelar. Gitu aja. Iya. Karena manusia itu gelar panjang di dunia. Kalau sudah meninggal Pak, sebutannya cuma satu, apa? Almarhum. Manusia mati satu gelarnya almarhum. Kalah sama ayam. Ayam kalau mati gelarnya banyak. Ayam goreng, ayam bakar, ya, soto ayam, sop ayam, ayam geprek, ada lagi ayam nangkring, ada. Ayam itu gelarnya lebih banyak daripada kita. Kita meninggal cuma satu, almarhum. Nggak ada Bapak almarhum Profesor Doktor Insinyur, dan nggak ada, cuma almarhum Pak Anu. Udah cukup itu. Kalah sama ayam.
Makanya jangan bangga-bangga ya. Bikin bahagia aja hidup mah alhamdulillah. Mau pakai gelar, mau tambah profesor, doktor dan sebagainya, bismillah, yang penting ilmunya manfaat. Betul nggak? Makanya Islam itu Pak, rahmatan lil alamin. Islam datang, jangan bicara mobil dengan saudara yang nggak punya mobil, nanti sakit hatinya, kasihan. Jangan bicara rumah pada orang yang nggak punya rumah. Jangan bangga-bangga dengan kendaraan kepada orang yang nggak punya kendaraan. Ibu-ibu kumpul bersama ibu-ibu, jangan ngeliatin gelang kepada orang yang nggak punya gelang, kasihan. Kadang-kadang saya pernah ceramah di Pondok Indah, ada ibu-ibu gelangnya panjang segini, nggak tahu emas, nggak tahu kaleng. Begitu ceramah saya tanya, ibu siapa yang bertanya? Saya, Golomrang. Silahkan bu, nggak jadi Pak Ustadz, dia memang gelang doang. Makanya maaf. Hidup ini memang begitu Pak. Alhamdulillah ya. Dimanapun ditempatkan oleh Allah, muliakan siapapun saudara kita. Sebelah kita, kiri kanan kita adalah saudara kita yang akan menjadi jalan bagi kita masuk ke dalam surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bapak Ibu, perhatikan ya. Ada orang membicarakan kejelekan kita. Sakit hati nggak Pak kalau kita dengar? Sakit hati. Bagaimana cara mencegah orang yang ngomongin kita? Satu, nih ilmunya, kirim makanan ke rumahnya. Kenapa? Karena dia tuh orang yang paling perhatian kepada kita. Kita tidur pules, dia masih ngomongin kita. Kita tidak tahu kesalahan kita, dia masih selalu ngomongin kita. Luar biasa, perhatian. Kasih hadiah, kasih bolu kalau bisa. Betul nggak? Iya, kita nggak tahu dosa kita, dia mau ngomongin kemana-mana, Masya Allah. Tetapi Imam Syafi'i memberikan panduan kepada kita yang mau sabar dengan penghinaan dan omongan orang. Apa kata Imam Syafi'i? Engkau dihinakan di dunia, di belakang kita orang membicarakan kita, mungkin itu akan mengganggu dan merugikan dunia kita, tetapi akan menyuburkan pahala di akhirat kita. Saya pernah Pak, pernah. Ustaz Dadang menggelapkan uang, blok, biasa aja nyantai. Yang menghina saya sekarang bingung, ya enggak? Alhamdulillah, saya hidup biasa aja, nyantai aja. Tapi sekarang biasa aja. Ustaz Dadang, wong gini kan umroh tiap bulan, biasa aja. Saya berangkat umroh tiap bulan, enggak merugikan orang. Alhamdulillah, umroh aja. Besok baru kemarin pulang tanggal 20 Ramadan di sana, ya. Besok tanggal 24 Syawal berangkat lagi. Tanggal 28 berangkat lagi haji Mei, insyaallah. Tanpa antri, saya daftar langsung jadwal. Alhamdulillah. Maka ibu dan bapak yang mau daftar haji boleh bersama kami ya, insyaallah. Daftar hari ini, besok Mei berangkat dengan saya insyaallah ya. Murah 185 juta ya, insyaallah. Ini bukan iklan, promo ya. Mumpung ada mimbar lumayan lah gitu ya. Insyaallah. Sengaja teriak, sabar sebentar, saya mau ada pengumuman. Kan nggak mungkin bubar semua ya nggak. Kalau gini kan alhamdulillah lumayan bagi hasil dengan DKM. Nah ya insyaallah. Kebagian DKM, tenang aja ya. Satu orang dapat 5 juta DKM ya. Belum ada yang daftar, untung ya. Kalau udah yang daftar harus bayar sama saya. 2, qanaah. Al-Quran mendidik kita menjadikan seseorang yang qanaah. Maka Ramadan itu membuat kita qanaah. Betul nggak Pak? Dari pagi sampai sore lapar. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita minum? 1 teguk air, 1 butir kurma, kenyang. Allah mengajarkan kita jangan serakah dalam hidup ini. Meskipun lapar seharian, tapi cukup 1 teguk air, 1 butir kurma, udah semuanya kenyang. Intinya dalam hidup ini jangan serakah. Maka jadilah ahli syukur ya. Syukur itu ada 2. 1 menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Bapak sekarang minum air putih, nikmati, jangan mikirin kopi. Makin mikirin kopi, makin tidak enak kata air minum tuh. Seperti saya nih, ini dikasih air, ya, teh, nikmati, jangan mikirin kopi, ya, yang ada teh, kita minum dulu, bismillah. Ternyata jahe lebih enak, alhamdulillah ya. Saya pikir teh, ternyata jahe. Terima kasih tukang jahe. Alhamdulillah lebih baik ya. Saya nggak ngopi, karena kopi itu Pak nggak boleh. Menurut MUI ada kopi yang tidak boleh. Salah satunya kopi pikiran kawin lagi. Nah itu tidak boleh ya, itu bahaya.
Jadi nikmati yang ada. Bapak hidup apapun keadaannya, bismillah, insya Allah itu ladang syukur, ya. Yang kedua, jangan membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat orang lain. Jangan dibanding-banding. Hidung kurang mancung, jangan dibandingkan dengan yang mancung. Yang penting lubangnya di bawah. Mau hidungnya mancung, lubangnya di atas. Begitu hujan, mau kemana Pak? Hahonoh. Nah, susah, masalahnya lubangnya di atas. Banyak orang membanding-banding, tapi apa kata Nabi? Untuk urusan dunia lihatlah ke bawah, dan urusan akhirat lihatlah ke atas. Kenapa orang berbondong-bondong ke masjid? Kenapa saya tidak? Bukan yang dilihat mobil lagi. Kan ada ibu-ibu ngomong sama suaminya, ayah, ada apa sayang? Lihat tetangga kita, suaminya baik. Kenapa sayang? Bah, tadi pagi istrinya dibeliin gelang. Ayah, ada apa lagi? Suami tetangga kemarin beliin motor buat istrinya. Ayah, ada apa lagi? Suami tetangga kemarin beliin mobil buat istrinya. Yang diomongin dunia. Coba sekali-kali ngomong gini Bu kepada suami, ayah, ada apa sayang? Suami tetangga kemarin kawin lagi. Nah itu tuh bahaya itu. Mulai ya. Ibu meninggal bawa apa? Amal. Gelang dibawa enggak? Cincin dibawa? Giwang dibawa? Enggak. Ibu meninggal, cincin, giwang, gelang milik siapa? Milik ahli waris, anak dan suami. Suami kedinginan, dikumpulin cincin, giwang, gelang, dijual buat kawin lagi. Masya Allah, ternyata ibu itu investor, suaminya kawin lagi. Bahagialah Pak. Bapak. Tapi ingat Pak, Bu, sekarang saya tanya, siapa yang ibunya meninggal duluan? Angkat tangan. Yang ibunya meninggal duluan. Ibunya, ibu ada? Nggak ada. Yang bapaknya meninggal, oh bapak satu. Yang bapaknya meninggal duluan, angkat tangan. Yang bapaknya meninggal duluan, angkat Pak, jujur semuanya. Masya Allah, bapak meninggal duluan lebih banyak daripada ibu. Maka bapak jangan tenang, ini meninggal duluan. Testimoninya meninggal duluan lebih banyak. Iya kan? Karena bapak itu kena penyakit stroke Pak. Stroke itu kan penyebab kedua. Ya, apa saja? Darah tinggi, apa lagi? Hah? Kolesterol, apa lagi? Cuman dua Pak. Satu, stroke gaji sedikit. Dua, stroke belanja banyak. Nah makanya ibu-ibu menjelang Ramadan jangan ngirim stroke terus sama suaminya, nanti stroke beneran. Luar biasa ya. Qanaah. Bersyukurlah kepada Allah. Bapak diberi mata, bersyukurlah mata, karena Allah kasih mata Bapak dengan penglihatannya. Betul nggak? Halo. Ini harus dipelajari ilmu ini nih ya. Bapak dan ibu dikasih mata oleh Allah. Allah kasih mata, tapi Allah kasih itu dengan penglihatannya. Kenapa? Karena banyak orang dikasih mata tidak bisa melihat. Maka bersyukurlah mata ini dikasih oleh Allah dengan penglihatannya. Bapak ibu mainlah ke Tajur, ke Nurul Qalbi. Kami punya pesantren, ngontrak 65 orang penghafal Al-Quran, semuanya tunanetra. Penghafal Al-Quran tunanetra, yang paling banyak 12 juz. Tunanetra nggak bisa lihat, 12 juz Al-Quran hafal. Kita Masya Allah 30 juz hafal semua. Ya, buktinya tanya, berapa juz Al-Quran? Berapa juz Al-Quran? Hafal kan? Luar biasa. Hafal Al-Quran 30 juz. Betul nggak? Betul kan? Al-Quran berapa juz? Tuh kan hafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Tunanetra baru 12 juz Pak hafalannya. Bapak hafal 30 juz Al-Quran. Tunanetra 12 juz hafalannya. Luar biasa. Kalau Bapak hafal Al-Quran itu 30 juz. Luar biasa. Luar biasa. Saya tanya cocok. Coba sekali lagi. Al-Quran berapa juz? 30. Luar biasa. Hafal Bapak itu. Luar biasa. Kalah sama tunanetra itu. Ya. Ibu-ibu boleh nanti nengok. Ibu-ibu yang punya pakaian bekas, baju bekas, mangga daripada dibuang, kumpulkan, simpan di sini. Telepon saya, Ustadz, ini baju bekas sudah ada. Bapak-bapak kokoknya daripada digantung jadi hisab, boleh kumpulkan karena usia bapak-bapak tunanetranya 40, 50, 60 tahun. Silahkan yang punya baju bekas kumpulkan di sini. Mangga nanti telepon saya datang, saya jemput, saya kasih ke mereka. Mungkin mau lebaran, nggak usah yang bekas, yang baru, alhamdulillah, ya. Kalau bisa mah dengan lemarinya Pak, ya.
Iya, kapan lagi kita berbuat baik ya nggak? Daripada buka lemari diliatin baju, mau dicabut, mau dikasihkan. Ah, ini sayang ada riwayat begini. Pindah lagi. Ah, yang ini mah waktu itu sejarahnya. Yang ini akhirnya nggak diambil itu. Meninggal, orang nggak ada yang mau, Pak. Bapak meninggal, tanya ke tetangga saudara, mau baju? Nggak ada yang mau, betul nggak? Iya, sekarang mumpung masih hidup, orang pada mau pakai baju bapak, baju ibu. Ya, udah meninggal dibagiin, nggak ada yang mau, kecuali di kampung nun jauh di sana. Ya, dibawa ke Semarang, baru mereka mungkin mau. Ya, nggak tahu riwayatnya bahwa ini orang meninggal. Nah, itulah bahagia hidup. Karena rezeki itu hanya 3. Satu, yang dimakan jadi kotoran. Ini Pak, belum tentu rezeki buat bapak. Dilihatin terus dari tadi. Tuh itu. Ya. Belum tentu. Jangan terlalu bangga ada rezeki depan kita, belum tentu rezeki. Cicak makan nyamuk, nyamuk punya sayap. Pernah lihat cicak stres? Nggak pernah. Mungkin cicak keteplok, kenapa Cak? Susah ngejar dia. Tapi pada saat dia kerja terus ikhtiar terus, akhirnya apa? Cicak atau nyamuk yang nyemperin? Nyamuk. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor. Tuh, hap, dapat ya. Yang penting tuh ikhtiar. Maka insya Allah saya hari ini ikhtiar juga di sini, ya. Mungkin bapak dan ibu, maka sampaikan dalam kehidupan ini bahwa jadi ahli syukur luar biasa. 2, syukur ya. Apa namanya itu? Qanaah. 3, waro, wau. Hati-hati dengan hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dari harta yang kita punya ada hak orang yang meminta dan ada hak orang yang tidak meminta. Maka keluarkan sedekah zakatnya. Untuk apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan nafkahkan harta itu sebelum datangnya kematian. Itulah Waro. Dari pagi sampai sore lapar. Waktu Bapak asar tadi ada makanan enak, dimakan nggak Pak? Berani makan nggak? Nggak berani. Itulah Al-Quran bahwa memerintahkan puasa. Puasa mengajarkan waro. Kalau bukan hak kita, kalau belum waktunya, jangan diambil, jangan dimakan. Betul nggak? Nggak berani. Nunggu azan maghrib. Padahal kolak enak, lapar, ya. Tetapi kan ada 4 golongan Pak yang diampunkan dosanya oleh Allah. Siapa aja? 1, anak kecil hingga dewasa diampunkan dosanya. Maka anak kecil tidak boleh dipaksa puasa, tapi berlatihlah, belajar. 2, orang tidur sampai dia bangun. Kalau bapak berhubungan suami istri malam dengan istrinya, ya tidur malam, pules tidurnya, bangun jam 7 pagi, boleh nggak puasa? Boleh. Mandi, keramas, niat puasa. Jangan sahur dulu Pak Ustadz. Jangan, kalau sahur dulu itu udah lewat waktunya. Tapi diampunkan dosanya meskipun kelewat waktu. Boleh dalam keadaan junub, ibu bangun, bapak bangun, mandi, lanjutkan puasa. Jangan sahur dulu. Amin. Yang punya istri, Pak, yang nggak punya istri mahnya aman, udah. 3, orang lupa sampai dia ingat. Nah, kalau ibu menemukan suami ibu lagi makan di rumah siang-siang, mungkin dia lupa lagi makan sambal, ibu jangan langsung marah atau misalnya, "Bapak nggak puasa?" Jangan, kasihan, ini sambal di sini. Ya, nanti begitu bapak minum, batal puasanya. Ibu kalau lihat begitu, ibu tahu, ibu samperin dulu, "Sayang, ini minum dulu sayang, minum dulu, simpen dulu nasinya, minum, udah minum selesai, udah minumnya, udah saya, alhamdulillah, Bapak nggak puasa, astagfirullahaladzim, ya Allah, aman." Coba kalau lagi begini sambal, nggak puasa ya, begitu ngambil minum, batal, kasihan sampai maghrib, tuh mesti itu, resiko hidup ini kalau lupa itu. Dan yang keempat, orang gila sampai dia sembuh. Itu boleh tuh, diampunkan dosanya. Maka bapak dan ibu melihat pemuda, bapak-bapak yang maaf ya, udah dewasa, makan bakso siang-siang bulan Ramadan, jangan ngambek, jangan usil, biarin aja. Karena kita udah punya rumus, berarti dia golongan yang 4 ini. Mungkin dia masih anak-anak, kata istrinya. Pah, tuh liatin yang makan bakso. Itu masih anak-anak, tapi kumisan. Dia mungkin masih tidur, tapi melek. Mungkin dia lupa, tapi dari tadi biasa aja. Gila, itu aja udah, itu lebih aman. Ya, tapi jangan disemperin, "Pak, udah gila ya?" Jangan, nanti nyabok, repot kita, urusannya panjang. Ya, waro, hati-hati, kalau bukan hak kita jangan pernah mau. Dan jangan mencampur adukan halal dan haram, apalagi bulan Ramadan Pak, punten ya, yang halal saja Pak, insya Allah
Ada cerita nih bagus buat saya tapi ya. Ada seorang kakek berangkat ke Bali, kata cucunya, "Kek, hati-hati di Bali banyak makanan yang digoreng pakai minyak babi." Si kakek sampai di Bali, dia makan ayam goreng, pesen, "Bang, ayam goreng bang." Begitu dihidang, minyaknya apa bang? "Minyak babi." "Haram, nggak mau saya." Keluarlah dia. Di luar makan makin siang makin lapar, ada tulisan bebek goreng. Dia pesan, "Bang, ini apa?" "Bebek goreng." "Minyaknya?" "Minyak babi." "Nggak mau saya, haram." Makin sore makin lapar, dia pusing kepala udah cenut-cenut, pas dilihat ada tulisan babi goreng. Dia datang ke petugasnya, "Bang, ini apa?" "Babi goreng kek." "Minyaknya apa?" "Bimoli." "Ah, ini aja, saya mau ini," katanya. Yang penting bukan minyaknya. Nah, ini Ramadan mengajarkan hati-hati, ya. Makanya maaf Pak, Bapak punya makanan banyak di rumah, jangan sampai mubazir, bawa ke sini, ya. Bawa ke sini, berbagilah kepada saudara kita yang berbuka. Ya, insya Allah. Sedekah segerakan sebelum Ramadan berakhir. Tamu agung ini sedang berkumpul bersama kita. Semua kemuliaan datang hari ini, maka sempurnakan. Sedekah keluarkan, sedekah keluarkan, infak keluarkan. Subhanallah, ini penting Pak. Kalau ada yang nawarin misalnya buka bersama anak yatim, anak-anak yatim akan diberi parsel, Bapak harusnya memburu, "Oh, berapa orang? Saya mau nitip dong." Jangan, minta lagi. Bukan minta, itu kesempatan berbuat amal buat Bapak. Daripada Bapak bawa anak yatim satu ke hotel suruh makan, kan nggak lucu. Mending nitip, biarkan mereka di sana bahagia. Dan yang keempat, yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dari pagi sampai sore lapar, yakin maghrib insya Allah dapat makan. Yakin nggak? Kalau kurang yakin, datang aja ke Al Muslimun, duduk di sini pura-pura soleh dari jam 5, goyang-goyang kepala, insya Allah maghrib dapat makan. Betul nggak? Iya. DKM nggak mungkin membiarkan. Siapa dia? Nggak ada yang nanya siapa. Ini muslim masuk masjid, berek makan. Betul. Di Masjidil Haram Pak, 2 juta kantong setiap sore buka puasa. Digelar semuanya pakai plastik, disimpan makanan. Orang datang lewat ditarik-tarik suruh berbuka. Subhanallah. Di sini kalau perlu Bapak turun di jalan, berhentikan tuh angkot, berhenti, azan, kasih makanan yang banyak ke angkot. Karena orang di angkot belum tentu bawa makanan. Halo. Ini Bapak tuh gimana sih? Bapak kirim petugas tuh banyak makanan, berhenti di situ, Allahu Akbar, stop angkot, kasih makanan. Karena di angkot belum tentu orang siap makan. Kita memberi makan kepada orang berbuka di angkot. Masya Allah, luar biasa. Jangankan angkot, mobil lewat, kasih, biar manfaat itu. Ya, nanti suatu waktu saya coba, saya lewat juga, di stop nggak tuh ya? Kalau nggak di stop, berarti nggak nerap ilmu ini ya. Dan nggak usah panikan, ladang amal Pak. Orang di angkot di sini buka, senyum bahagia. Angkot lewat, orang di dalam angkot mau buka, nggak bawa air, nggak bawa apa. Mereka harus sampai jam 2 dulu. Berapa jam, berapa lama mereka mengundurkan waktu berbuka. Sedangkan kita disuruh oleh Rasulullah menyegerakan waktu berbuka. Maka sempurnakan tuh Pak. Kasih mereka sedekah. Siapkan untuk angkot di sana. Berapa itu satpam kayak yang bertugas, kasihkan ke angkot. Karena di dalam angkot belum tentu mereka bisa berbuka. Halo. Nah ulangnya kumaha, padahal dari awal Ramadan bisa dikerjakan, betul nggak? Kita enak di sini berbuka, orang lewat di angkot Pak belum tentu mendapat makanan. Turun ke jam 2 belum tentu langsung beli makan. Bisa juga orang uangnya pas-pasan, beri kasih makanan oleh kita. Bahagianya apa kata Nabi? Barang siapa yang memberi makan orang berbuka saat berbuka, maka dia mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa, sampai dan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Bisa jadi di angkot itu ada penghafal Al-Quran, ada orang yang sedang zikir, mereka mendapatkan berbuka. Masya Allah. Yakin? Saya tanya lagi sekarang, Pak, halo, yang sering galau, yang sering resah gelisah, ini rumusnya nih, penting. Karena kami ada santri 250 orang penghafal Al-Quran gratis, alhamdulillah setiap hari berbuka. Dan catering Pak, catering berbuka tiap sore, catering setiap hari Jumat itu jus kurma, ya, alhamdulillah. Kita di rumah mana ada catering, di pesantren catering Pak, berebut orang setiap sore ingin mengirim catering ke pesantren. Kenapa? Ingin dimakan oleh para penghafal Al-Quran. Itu penting Pak. Maka rumusnya, rumus yang penting ya. Saya bertanya dulu, Bapak Ibu yang naik pesawat ya, pernah naik pesawat ya?
Pernah? Kenal nggak sama pilotnya? Kenal nggak? Kenal? Nggak kenal. Yakin nggak kita akan sampai ke tujuan? Yakin? Yakin. Begitu duduk di kursi, kencangkan sabuk pengaman, siap-siap terbang, yakin sampai. Padahal kita tidak kenal siapa pilotnya. Naik kereta api, si bus. Kenal sama pilotnya? Masinis? Nggak kenal. Tapi kita yakin akan sampai? Yakin. Itu hidup di dunia. Tapi kenapa kita kenal kepada yang ngurus alam ini, kepada yang membangun alam ini, yang menciptakan alam ini, yang memberi rezeki setiap saat, setiap detiknya kepada kita. Kadang kita gelisah, kita kenal kepada Allah setiap waktu kita sebut, tapi kadang di dalam hidup kita banyak gelisah, berarti kita menurun keyakinannya. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang hatinya keriput, ya. Makanya saya alhamdulillah Pak, dengan ilmu ini tenang aja. Dari Sukabumi telepon, Pak Kiai, ini anak-anak santri mau santunan. Udah, santunan aja. Belum ada uangnya Pak Kiai. Kapan santunannya? Tanggal 2 April. Ya, pasti ada insya Allah. Gitu aja udah. Tenang aja, ngapain pusing, betul nggak? Tadi sore ada yang WA, Ustadz mohon izin saya titip ya buat santri 5 juta. Alhamdulillah ada rezekinya. Itu aja, nggak usah kadang-kadang nyakitin hati, dikirim ke bapak WA santunan untuk ini, nggak ada yang jawab, padahal bukan buat saya, ladang amal buat bapak, tapi aneh kurang respon, ya nggak? Nah, itulah kita, makanya minta aja kepada Allah, ya Allah mereka ingin disantuni, ya Allah kirimkan siapa saja yang berbuat di sana, datang tuh kiriman, nggak usah pusing, tapi dipasang status, ya. Nah, buka puasa bersama 100 yatim. Nah, datang, Ustadz izin ya, saya nitip 2, Ustadz saya nitip 3, tinggal dikelola aja dengan baik, ya nggak? Daripada bapak yang nganterin ke hotel 2, kan repot, betul nggak? Nah, itulah hidup. Insya Allah tanggal 2 nanti akan buka puasa di Hotel Salak, ya. Anak-anak yatim makan sepuasnya. Kita akan ada 100 yatim makan sepuasnya. Ya, masih ada 40 porsi. Silahkan Pak, ya, mangga. Ya, saya mah tidak minta, menawarkan. Jika Bapak mau, boleh, ya, gitu aja. Tidak mau juga tidak akan maksa. Ya, karena ini mah ngasih tahu doang, ya. Insya Allah ladang amal sebelum meninggal, gitu aja. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi pada ujungnya Al-Quran menjadikan pedoman hidup. Maka jangan khawatir dengan kehidupan ini, karena ketika kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran akan menjadi solusi dalam kehidupan kita insya Allah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya titip pesan kepada siapa saja yang mungkin belum menghatamkan Al-Quran atau masih ribut di halaman yang gak jelas, ya, dibuka halaman itu lagi, ya, coba ditarget lah, ya, kalau bisa ditarget, ya. Al-Quran itu kan 600 halaman, ya, dibagi 30 hari berapa? 20 per hari, 20 halaman per hari. Berat nggak? Berat. Dibagi 5 waktu sholat, berapa berarti? 4 halaman per hari. Berat nggak? Berat. Dibagi 2 kali, sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Insya Allah lebih ringan. Ramadan berakhir, maka hataman pun terjadi, insya Allah. Ya, itu mah rumus aja. Kalau Bapak sanggup sehari 1 juz, lebih baik. Dan di kota Mekah Madinah Pak, sekarang bukan 23 sholatnya, 11 rakaat, kadang-kadang 13. Jadi sebagaimana jumlah juz aja, dan imamnya 2 di sana, ya. Jadi 11 rakaat sama dengan di sini 11 rakaat, hanya di sana 2 jam setengah, ya, sampai jam setengah 11. Kalau di sini kan alhamdulillah, ya, setengah 2, ya, insya Allah setengah dibagi 2 maksudnya, jadi 1/4. Alhamdulillah, saya juga ikut bahagia tadi imamnya cepat, ya. Kalau perlu saya jadi imam, karena saya pernah dieliminasi jadi imam Pak. Waktu kemarin saya ceramah di Ragunan, suruh jadi ceramah. Nah, itulah kerugian ceramah sebelum taraweh itu Pak. Saya ceramah dulu, kemudian saya suruh jadi imam taraweh. Saya jadi imam lah, kayak tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beres 2 rakaat, ditepuk dari belakang. Ustadz, mohon izin, ada apa? Imam asli sudah datang. Maksudnya apa? Imam asli udah datang.
Saya bilang, kan saya juga imam asli. Nggak, maaf Pak Ustadz, ada yang asli imamnya katanya sini. Ternyata saya disangka KW. Begitu imam asli datang, benar di depan, dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oh, itu asli ternyata. Ternyata saya nih KW. Makanya subhanallah. Maka kalau sekarang saya jadi imam, kemanapun saya nanya dulu, ritmenya gimana? Speednya berapa? Ya, 150 km per jam, 100 km per jam, 40 km per jam. Khawatir kita udah tenang-tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu nengok udah nggak ada siapa-siapa, ya. Karena memang speednya bisa Allah Akbar gitu. Kayak di Wonosobo 7 menit 23 rakaat. Amin. Assalamualaikum. Amin. Kasihan nenek-nenek baru takbir udah salam. Subhanallah tuh. Ada supaya nggak jadi fitnah, ada di YouTube. Tarawih tercepat di dunia hanya di Indonesia. 7 menit 23 rakaat. Silakan Pak, mungkin Bapak mau nyontoh di sini boleh ya. Gitu ya. Insyaallah 23 rakaat 7 menit selesai dengan sempurna ya, dan tanpa dosa. Keluar aja dari masjid itu, neng-nong. Besoknya gitu lagi. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Di sini subhanallah Bapak Ibu, imamnya tenang meskipun masjidnya sudah banyak kemajuan ya, sapnya maju, tenang aja insyaallah. Ya, karena masuk ke 10 hari terakhir adalah orang-orang yang terpilih insyaallah. Demikian Ibu dan Bapak rahimakumullah, mohon maaf kalau sajiannya kurang berkenan. Insyaallah 4 huruf takwa apa saja? Artinya tawadu, rendah hati. Tawadu ya, bukan tawadu. Kalau tawadu tara mawa duit. Nah itu ya, yang suka pengen dijajanin temennya ya. Yang kedua qanaah, merasa cukup. Yang ketiga waro, hati-hati, bukan hak kita. Dan yang keempat yakin. Maka Al-Quran mengajarkan semua itu untuk kita, supaya kita bisa belajar menapaki perjuangan dalam hidup ini, sempurna di dunia, sempurna di akhirat insyaallah. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Kami sampaikan, saya Dadang Holilullah mengucapkan terima kasih. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV